untuk Libra Desember 2021. Kita lihat Libra Desember 2021. Queen of Wands, the Sun, Page of Cups, Three of Swords, Libra, flying free. Rescuer. Provide strength and support to others in crisis. Assumes that the rescue will reciprocate. Keeps the rescued one needing. Oke. Sebenarnya dari aku pas buka kartu ini, ya, aku udah dapat sih energinya. Ini juga agak sedikit a little bit specific. Oke. Yang aku lihat di sini energinya adalah energi kekecewaan, disappointment, ya, energi like painful energy. Right? What you can say about Three of Swords. With the heart, got cut. Lack of value. Yang aku lihat di sini gini, sepertinya untuk sebagian dari kamu itu sudah ada keinginan untuk tidak mau terus ada di situasi seperti ini kalau aku lihat. Tapi sebagian lagi masih betah. Kok bisa sih orang betah ada di dalam suffering? Ya karena nggak ada keinginan buat mau keluar, nggak ada keinginan untuk mau berubah. Kan butuh keinginan untuk mau berubah, baru orang bisa keluar. Kalau keinginan untuk berubahnya belum ada, kayak gini aja. Pada dasarnya semua orang itu bisa menjadi pintar kalau mau belajar, punya pengetahuan. Tapi kan nggak semua orang willing, bersedia untuk mau belajar. Right? Di sini aku lihat sebagian dari kalian, ini aku ngomong yang memang punya keinginan. Karena kalau yang nggak punya keinginan sebenarnya ya selama kamu nggak punya keinginan untuk menjadi lebih baik, ya kamu cuma terseret sama kehidupan. Karena kamu nggak ngerasa punya power untuk bisa berdiri gitu loh. Pasrah sama ikhlas kan beda. Ikhlas itu orang yang menerima keadaan, tapi mau menuju kepada perubahan. Itu ikhlas, dia menerima keadaan itu. Tapi kalau orang yang pasrah, dia nerimanya dengan terpaksa karena nggak tahu harus ngapain lagi dan gak mau berubah. Nah itu bedanya pasrah dan ikhlas. So, aku ngelihat di sini sebagian dari kalian pingin ada perubahan, pingin bisa, karena di sini juga ada flying free. Flying free di sini aku lebih ngelihatnya orang yang pingin menikmati hidup lagi. Ada Queen of Wands. Probably
beberapa dari kalian adalah orang yang sebenarnya cheerful, fun. Ya, aku juga orang yang pernah depresi dulunya. Pada saat kita lagi ada di dalam depresi, kita frustasi, kita kan kehilangan diri kita yang karakter asli kita gitu. Jadi kita benar-benar cuman mengisolasi diri lah, mengurung diri, kita nggak mau membuka hati, nggak mau membuka pikiran. Itu kan tipikal orang yang depresi. Masih berantem sama keadaan sebenarnya. Kalau orang depresi itu kan dia belum bisa nerima. Orang depresi itu orang yang belum bisa menerima keadaan. Oke? Dan di sini aku ngelihat ada dua hal. Satu, karena sebetulnya selama ini kayak gini loh. You're trying to help people, atau mungkin kalau misalnya contoh ya. Kamu ada di dalam suatu hubungan. You're trying to fix your partner. Okay, you're trying to fix your partner at the cost of your own sanity. Dan itu banyak sekali terjadi, especially sama perempuan. Because women biasanya yang tolerate too much itu cewek. Tolerating too much is not loving. It's lebih ke arah ya, karena dia punya yang namanya broken consciousness. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah dia disrespect dirinya sendiri by tolerating too much. Okay? So either kamu ada di posisi itu, dan pada akhirnya gak ada orang yang mentoleransi terlalu banyak. Itu di dalam hatinya, maksudnya di dalam bawah sadarnya itu dia tidak demand apapun. Pasti ada demand, walaupun si orang itu merasanya dia sudah sangat tulus. No. Kamu menginginkan sesuatu, kamu bukan tulus. Kamu hanya tidak menghargai dirimu sendiri, dan nggak mungkin dong apa yang kamu berikan kamu pengen dia juga bisa berbalik sama kamu dong. Karena kamu mengharapkan dia bisa cinta sama kamu, dia bisa melakukan, ibaratnya dia bisa nge-treat kamu dengan memperlakukan kamu dengan baik, tapi itu tidak kunjung datang. Jadi it's bullshit. Orang toleransi terlalu banyak itu nggak menginginkan apa-apa. That's bullshit. Dia nggak sadar aja. Itulah yang aku sering bilang, ketidaksadaran itu it costs yourself a lot. Unconsciousness, living with unconsciousness gonna cost you a lot of yourself, of your sanity. Tapi aku sering banget ngomong kayak gini, tetap aja orang bandel gak mau sadar-sadar, gak mau belajar-belajar. Well, your suffering is kamu yang ngerasain, bukan orang lain kan. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau aku lihat, rescuer di sini adalah it's time that you actually need help. You need professional help to help you to face this situation, to help you to heal. Rescuer, you need the help. That's it. You need a professional help, not just kalau yang aku lihat di sini bukan hanya, karena ini udah isunya udah psikologis nih, udah bukan hanya teman cerita, tapi kamu butuh bantuan orang yang bisa membantu kamu untuk healing dan improve diri kamu. Jadi bukan hanya teman cerita, bukan hanya kamu cerita ke teman unloading and then curhat. No. You need to heal. You need to heal and you need help. That's what I see here. Kalau kamu memang sudah siap, kamu sudah siap akan perubahan, kamu sudah siap untuk satu perubahan yang lebih baik. Oke, kamu pengen bisa keluar healing dan akhirnya kamu bisa attract orang-orang yang jauh lebih baik. Karena kamu juga secara energi akan jauh lebih baik kalau kamu udah healed. Attracting is about, you attract what you are. Kamu plus ya, kamu akan attract yang plus. Kamu minus ya, kamu akan attract yang minus. Itu aja terus. Okay? There's nothing to do about positivity. Law of attraction works whether you're aware or you're not aware. So when you're aware, you know what you attract. That's it. That's the difference.
Law of attraction works whether you aware or you're not aware. That's it. Jadi nggak ada yang namanya law of attraction itu cuman positif. No, universe is neutral, energy is neutral. Kita yang narik, akhirnya kita menarik positif atau kita menarik yang negatif. Jadi selama ini kalau kamu menarik yang negatif, itu juga law of attraction. Tapi kamu tidak menyadari diri kamu tidak menyadari apa yang kamu tarik. Bedanya cuma itu. Saat kamu lebih baik, kamu menyadari kamu pinginnya yang seperti apa. Oke? So ini buat Libra. So aku cuma bisa kasih advice. Look for help, professional help. You need to heal and you need to learn. Kalau kamu pingin mempelajari lebih banyak tentang self understanding, self knowledge, self awareness, try coaching. Karena kok ya untuk bicara tentang personal growth itu lebih ke coaching daripada ke counseling. Okay? So sekarang kita lanjut ke Scorpio. Two of Cups, Ace of Swords, Empress, the Fool. Healing the past. This is actually what I'm thinking. Mediator. Gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life. Respect for both sides of an argument. Negotiating with an ulterior motive or hidden agenda, either personally or professionally. Okay, gini, Scorpio. Karena di sini ada Two of Cups, so aku lebih ngelihat this is something about relationship. Aku tidak bicara pasangan kamu, aku tidak bicara tentang bagaimana kamu dan dia, tidak. Karena di sini poinnya, you see this?
Healing the past. Karena di sini poinnya bukan relationship kamu, tapi dirimu yang jadi masalah di sini. Dan hal ini tuh biasanya tidak mau diomongin sama tarot reader. Karena cenderungnya orang gak suka kalau dia dianggap dia bermasalah. Gak mau. Oh, yang bermasalah bukan gue, yang bermasalah tuh dia. Gue mah gak ada masalah. Itu buat orang-orang yang tidak mau sadar. Tapi I don't care. I read what I read. Oke? Karena sebetulnya semua problem di dalam hidup kita itu berasal dari diri kita sendiri. You like it or not, that's the truth. Bahkan itu diomongin oleh filosofer, diomongin dalam agama Islam, diomongin dalam agama Buddha, diomongin dalam agama Hindu, diomongin dalam agama Kristen. Semua agama itu ngomonginnya sama. Kitanya ini mungkin gak ngerti atau kita gak mau tahu. Sama. Every problem start from the self. Okay, so aku ngeliat di sini berhubungan dengan sebuah ikatan, hubungan, relationship, bonding, connection, whatever you wanna call it. Okay, dan di sini ada Ace of Sword. Ace of Sword itu adalah pedang, yang menyala, kamu lihat tuh. Dan di sini bicara tentang logical thinking, rational thinking, and plus Ace of Sword always talking about clarity, knowledge, clarity. So basically, yang perlu kamu tanya ke dalam diri kamu sendiri, is this the relationship that I really want? Apakah ini hubungan yang aku betul-betul mau? Dan apakah hatiku bilang dia adalah orang yang benar-benar aku cinta atau yang tepat buat aku? Healing the past, saying to me, you're not in clarity. You're not clear in your mind. You have self-doubts. Bisa jadi kamu tetap ada dalam hubungan karena fear, karena ada masa lalu kamu, atau kita bisa bilang your issues from childhood, atau your issue from your past relationship, itu belum benar-benar kelar. Jadi hubungan kamu yang kamu jalanin ini, atau mungkin ini sama mantan, whatever, but it's something to do with your past that you haven't healed yet. Selama kamu belum beresin ini, kamu tidak akan sampai ke sini. Empress is a mature woman, a feminine woman, emotionally mature. She's a goddess, Empress. You know the Empress, feminine woman, conscious woman. You will never be here. You need to do this first. By what? By letting yourself be free. Biarkan dirimu bebas tanpa ada tekanan, tanpa adanya rasa takut dan segala macam. Lepaskan dirimu dulu dari jeratan masa lalu. Then you can be an empress. Mediator di sini aku ngeliat kamu butuh perspektif yang berbeda. Meaning kamu butuh seseorang yang bisa membantu kamu untuk bisa pelan-pelan bantu kamu healing dan memberikan terus memberikan kamu perspektif. Salah satunya ya pick a coach. Tapi kamu harus konsisten. Orang tuh kebanyakan gitu. Begitu kena fear-nya, sekali coaching kabur. Dia running away tuh dari dirinya sendiri sebenarnya. Berharap nggak kerasa yang sakit. Ya mungkin rasa sakitnya nggak, sengsara kan terus jalan.
Karena orang Pak di dalam situasi yang tidak clear, tidak benar-benar pakai hatinya, itu akan sengsara. Yang ngerasain sengsara cuma kamu sendiri. Mungkin kamu tidak akan tertrigger sisi emosional kamu, sisi fear kamu. Tapi suffering kamu ya terus jalan selama ini masih ada. Masalah itu gak bisa selesai sendiri. Isu itu gak bisa hilang dengan sendirinya. Dan rata-rata orang itu dibawa sampai mati. Masa kamu mau jadi orang yang kayak gitu? Bisa aja kalau kamu mau sih. Tapi Tuhan akan membuat kamu merasa terus. Yang gak usah ngomongin Tuhan aja. Orang yang membawa luka batin, orang yang tahu apa yang dia jalani ini tidak dengan hati, ya gak ada yang enak lah, siapapun juga. Tapi yang tahu ya cuma yang ngejalanin, yang benar-benar bisa ngerasain itu yang ngejalanin. Nobody responsible for your pain. It's only you, because kamu yang ngerasain. Don't be afraid of facing your fears. Aku tahu, aku juga pernah ngerasain ngadepin fear yang gede banget, pernah. Memang gak sebentar harus jalaninnya. Tapi kalau kamu tanya sama aku, pasti bisa hilang, pasti. Selama kamu ada yang bimbing dan selama kamu benar-benar punya tekad yang kuat, kamu mau menghadapi. Karena satu, itu ibarat kata ya, kamu tuh nyebrangin sebuah sungai. Sungainya dalam. Terlalu, misalnya sungainya tuh tenang. Kamu takut kalau dia tiba-tiba nanti di dalamnya ada Godzilla gimana. Nanti tiba-tiba di dalamnya, padahal orang udah bilang gak ada apa-apa. Tetep aja rasa takut itu kan kamu yang bawa. Orang udah bilang gak ada apa-apa, hey aku udah nyebrang, udah balik lagi malah nih gitu loh. Karena aku orang yang pernah lewatin sungai itu, makanya aku tahu. Aku bicara sama klienku, bisa, kamu bisa keluar dari sini. Asal kamu percaya bahwa kamu bisa. Dan kamu ada yang nuntun, that's it. Gak usah takut. Walaupun aku tahu, rasa takut itu nyata. Aku pernah ngerasainnya kok. Rasa takut itu nyata. Aku tidak mengecilkan perasaan takut kamu, tidak sama sekali. Karena it was real, it was scary memang. Tapi bukan berarti itu nggak bisa bukan berarti itu nggak bisa hilang. Bukan berarti kamu nggak akan pernah bisa bernafas lega, bahwa kamu bisa finally free of that fear. Bisa, karena dasarnya semua bisa. Rata-rata fear 90% aku bisa bilang itu bisa. So, you just need to be, ibaratnya kamu di hutan yang banyak sekali binatang buas. Tiap malam kamu merasa diintai, tapi kamu juga takut menyeberangi sungai. Padahal jelas-jelas di seberang sungai itu kamu percaya bahwa di sana benar-benar gak ada apa-apa. Kamu cuma takut lewatin sungainya doang. Dan aku orang yang pernah, aku sudah nyebrang, sudah nyampe di seberang, dan aku balik lagi untuk jemput kamu. Kamu tidak mau memilih menjalani sungai. Kamu lebih memilih setiap hari was-was ada yang mengintai, ada binatang buas yang mengintai. Kamu lebih milih yang begitu dibanding pain yang mana yang kamu lebih takut? Kamu lebih takut setiap hari kamu merasa diintai, atau kamu sekali jalan doang, kamu sekali nyebrang doang, kamu selamat? Kamu pilih yang mana? Terkadang yang namanya pain itu tidak bisa kita hindari. Tapi pilih pain yang mana yang mau kamu hadapi. Kamu tidak mau keluar suffering. Kamu mau keluar, kamu harus ngelewatin fear dan ada painnya di situ. Pilih yang mana? Hidup itu bicara pilihan. Hidup itu bicara prioritas. Yang mana yang menurut kamu lebih worth it? Aku tidak akan bilang sama kamu, oh akan baik-baik saja santai. No. I'm telling you the truth. When a person facing their own fears,
I know it is scary. Aku pernah soalnya. Pernah banget. It was very scary. Tapi I knew saat itu aku tidak sendirian. Dan aku tahu orang yang bimbing aku pun orang yang pernah ada di situ. Bukan berarti aku ngelakuin itu one go, enggak. Aku butuh waktu hampir 2 tahun. Dan itu aku konsisten loh. Tapi ya bukan berarti kamu seperti aku. Ada juga klienku yang gak perlu waktu segitu lama juga ada. Karena balik lagi tergantung seberapa besar fear itu. I'm not joking. Aku pernah punya fear yang gede sekali. I'm not joking. Tapi kamu lihat aku sekarang. So, dan banyak contoh-contoh orang yang pernah melewati itu. Walaupun lebih banyak orang yang pada akhirnya gak berani. Kamu jadi bagian orang yang mana? That's it. Okay? So, thank you so much guys for watching. And I'll see you in the next video. Hey.